tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa ini.
persatuan, salam budaya bangsa. Hari ini kita peringati sudah berumur 77. Karena ini budaya nasional dan kita sepakat memakai satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, maka kami akan memakai bahasa Indonesia. Salam persatuan, merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, satu bangsa dan satu tanah air. Kita hari ini, detik ini, kita peringati hari keramatnya bangsa ini, merupakan hasil perjuangan dengan beribu-ribu korbanan nyawa, harta benda para pejuang. Kita menunjukkan sebagai tanda bakti, tanda hormat kepada para sukma pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan yang kita peringati hari ini. Kemerdekaan bukan pemberian, tapi kemerdekaan diperoleh karena perjuangan dan nyawa dengan ribuan korbanan harta benda. Oleh sebab itu diwujudkan, dijelmakan dengan lomba-lomba, dengan mengeluarkan keringat untuk mendapatkan satu hasil. Ini adalah bentuk peringatan bahwa kemerdekaan bukan pemberian, tapi kemerdekaan adalah produk perjuangan bangsa ini, produk perjuangan dengan ribuan korbanan. Oleh sebab itu, perkenankan kami dan saudara-saudaraku sekalian adalah sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan atas tanah air, yang kita wujudkan dalam bentuk ini. Ada tumpeng 1, 2, 3, 17, ada 17 tumpeng. Kenapa tumpeng ini dibikin dengan beras putih? Ini menunjukkan kumpulan dari popo yang menjadi satu kesatuan. Popo putih adalah kehendak luhur, kehendak untuk merdeka, kehendak untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Yang dahulu hasil bumi ini dari tapak ini adalah dari bumi kita yang menghidupi bangsa ini. Kemudian ada bulu waktu hasil bumi yang kita makan sehari-hari, yang kita minum ini semula ini dikuasai oleh penjajah. Penjajah yang pertama adalah penjajah yang dinamakan penjajahan kolonial, yaitu orang-orang bangsa Belanda. Ratusan, bukan hanya puluhan tahun, tapi sekitar 350 tahun menguasai tanah air, merampas kekayaan bangsa ini. Dan kita yang merasa memiliki atas tanah air itu, kita juga dibikin sebagai kuli dari penjajah itu. Kesadaran ini yang membangkitkan para pemuda untuk bangkit berjuang
untuk merebut kekuasaan atas tanah air yang disebut kedaulatan. Perjuangan ini melawan penjajah adalah perjuangan rakyat. Jadi TNI belum ada, ABRI belum ada. Jadi kemerdekaan yang kita peringati hari ini adalah buah produk perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan kesadaran bahwa tanpa persatuan tidak mungkin, sebab politik penjajahan adalah politik divide et impera, politik untuk memecah belah persatuan bangsa ini. Setelah kolonial masuk Jepang, walaupun hanya 3,5 tahun, bangsa Jepang telah melalap habis kekayaan tanah air, hulu, pangan macam-macam. Ya kan? Ini digambarkan ada ikan asin, itu gambaran ikan laut, ikan darat dikuasai oleh Jepang. Kita dipaksa bangsa kita untuk kerja yang namanya kerja paksa, kerja rodi, kerja tanpa dibayar, membuat jembatan, membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan tanpa dibayar oleh para penjajah. Itu penjajah penindasan. Ini yang membangkitkan, lebih baik mati kalang tanah daripada dijajah. Itu yang membakar para pemuda rakyat Indonesia untuk berjuang, walaupun hanya dengan bambu runcing. Sementara para pejuang dengan meriam, dengan senjata-senjata yang sudah canggih, kita lawan. Kenapa? Walaupun dengan bambu runcing, tapi 17 Agustus tahun 45 kita berhasil merdeka. Kita tahu detik-detik kemerdekaan rakyat Indonesia menghadapi peperangan, perang segitiga antara Belanda dan Jepang, dan saat itu tumbuh perang yang namanya Perang Dunia Kedua itu oleh sekutu. Hiroshima, Nagasaki, negaranya Jepang sana dibom atom oleh sekutu, dan Jepang menyerah kalah dengan sekutu. Saat itulah dipakai oleh rakyat Indonesia untuk menyatakan merdeka. Jadi kemerdekaan ini adalah merebut kekuasaan terhadap tanah air Indonesia dari tangan Jepang. Dan 17 Agustus itu menyatakan merdeka. Ini hasil perjuangan. Oleh sebab itu kita pelihara, kita lestarikan ujung yang menghasilkan, yang menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Ini pangan. Ini adalah yang menghidupi bumi pertiwi ini, menghidupi secara adil, semua dikasih makan. Bukan hanya manusia, hewan, tukulan, eneng temu, eneng tetap cacing, semua dikasih makan tanpa dibeda-bedakan. Semua adil. Anjing juga dikasih makan, babi kasih makan, ya, celeng kasih makan oleh bumi pertiwi kita tanpa membeda-bedakan. Tidak ada satu binatang, satu tumbuhan yang disebrake oleh bumi kita. Demikian juga oleh udara yang kita hirup setiap hari. Semua juga dikasih udara. Tidak ada yang dibedakan. Jadi bumi, udara, panas, dan air, 4 unsur ini yang dimerdekakan untuk dimiliki oleh seluruh bangsa ini.
Tapi saat ini masih ada juga rakyat Indonesia yang tidak punya sebidang tanah untuk mendirikan rumah. Padahal negara ini milik rakyat. Dalam bacaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi dikatakan negara ini negara berkedaulatan rakyat. Daulat itu adalah kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat, bahwa tanah air Indonesia dengan kekayaan yang ada di dalamnya termasuk kekayaan laut, kekayaan darat, kekayaan tanah yang melimpah ini semua adalah dikuasai seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah arti negara berkedaulatan rakyat. Oleh sebab itu kita juga ada jenang abang putih. Jumlah kira Pak Agus. Ini mewujudkan bahwa kita anak-anak bangsa ini lahir dari bangsa pejuang, dari ibu pejuang, dari bapak pejuang. Gambarannya adalah jenang abang putih. Putih itu dari bapak, merah itu dari ibu. Anak-anak bangsa ini semuanya dilahirkan oleh ibu dengan bapaknya, tapi yang melahirkan sampai yang jadi pengemis, sampai yang jadi presiden, semua lahir dari rahim ibu. Oleh sebab itu bangsa ini harus memahami bahwa ibu adalah yang utama yang harus kita hormati, karena semua bangsa ini yang sekarang sudah jutaan, ratusan juta ini semua lahir dari rahim ibunya. Tidak ada yang datang ke dunia ini tanpa ibu. Inilah makna jenang abang putih, supaya menghargai, menghormati kaum ibu. Tapi sekarang banyak kaum ibu dilecehkan, banyak ibu yang dijual di negeri-negeri orang untuk mencari kesejahteraan untuk anak-anaknya, malah dijuluki sebagai pahlawan desa. Ini yang harus disadari, bahwa kaum ibu pun berdaulat atas tanah air dengan segala kekayaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan 77 ada tujuan, ada tuntunan tumuju katentreman jati, kemerdekaan lahir dan batin. Mari kita doakan semoga peringatan ini menjadi momen besar bagi bangsa ini untuk menyadari bahwa ini semua adalah produk perjuangan bangsa. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma qina rabbana kullu ya Allah wa rabbana da'ana amrana wa rabbana 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 wa rabbana